Merinding aku. Itu tuh manusia diikat. Itu kenapa kawan-kawan aku bilang itu sapi? Di situ perasaan Husni udah nggak enak, Wak. Nah pas dia pulang ke rumah, dia ceritakanlah hal tersebut ke keluarganya kan. Sambil menangis ketakutan, Husni ini bilang, "Pak, Ibu, tadi di pabrik tuh ada orang diikat-ikat. 4 orang dewasa, ada pula 1 anak kecil, Bu. Aku tanya sama temanku, ngapa orang tuh diikat? Kata teman-teman semua tuh hewan, Bu. Tapi Husni nengoknya tuh manusia." Nah mendengar cerita Husni, Wak, keluarganya pun menjawab, "Aduh nak, sepertinya pabrik ini udah mau cari tumbal lagi nih nak. Kayak yang kamu lihat tadi itulah yang nantinya akan jadi makanan demit-demit di sana nak. Udah Husni jaga diri baik-baik ya, terus berdoa di sana nak, jangan lupa." Jadi manusia-manusia yang ditengok sama si Husni yang diikat itu, kata keluarganya akan menjadi santapan demit-demit di situ, ya Allah. Nah dah tuh singkat cerita, beberapa hari kemudian sapi dan kambing yang dalam penglihatan Husni ini tampak seperti manusia itu ternyata sudah mulai diapain, Wak? Disembelih. Waktu itu Husni nggak nengok penyembelihannya karena aku nggak tahan, karena yang ku nampak itu adalah manusia. Tapi yang Husni tahu, katanya kepala-kepala hewan tersebut ditanam di dekat mesin-mesin pabrik. Dan setelah penyembelihan selesai, barulah itu pihak pabrik segera membagi-bagikan dagingnya ke para karyawan-karyawan pabrik. Aku yang semulanya excited kali dengan pembagian daging gratis itu, nanti seketika udah nggak berani lagi ngambil daging tuh. Ya mungkin aku halu entah kayak gimana, tapi yang ku tengok mereka itu manusia. Sekalipun itu memang betulan daging, nggak tega aku makan. Dia macam mana lah kalau kau jadi aku, katanya. Nggak diambil sama siapa, sama si Husni. Husni lebih memilih untuk pulang dengan tangan kosong daripada harus mengkonsumsi daging tersebut, karena mindsetnya Husni itu daging manusia gitu, Wak. Nah sejak peristiwa bagi-bagi daging gratis itu, Wak, tiba-tiba ada banyak sekali kejadian aneh di pabrik. Dimana pada suatu hari sekitar jam 3 sore, salah seorang karyawan pabrik yang sedang fokus-fokusnya bekerja, Wak, tiba-tiba saja menangis dan menjerit kesakitan. Husni yang shock dengan jeritan karyawan tersebut pun akhirnya langsung memilih untuk lari menghindar. Dan gak lama kemudian kesurupan massal pun terjadi. Kebanyakan karyawan yang kesurupan adalah karyawan perempuan, termasuk Mbak Riris tuh, masih ingat kalian? Mbak Riris yang nemenin si Husni ke kamar mandi itu, yang jadi 2 badannya itu kesurupan juga. Dan dalam waktu yang singkat, situasi di pabrik ini pun langsung kacau balau, Wak. Nah di tengah kekacauan tersebut, Wak, tiba-tiba saja Mbak Riris ini yang lagi kesurupan itu terdiam dan mengalihkan pandangannya ke si Husni. Dengan tatapan mata yang tajam, Mbak Riris ini tampak sangat-sangat marah. Mbak Riris yang masih dalam kondisi kesurupan itu seketika langsung mengangkat tangannya dan menunjuk Husni. Dan di momen itu Mbak Riris mengatakan sesuatu yang mirip dengan apa yang pernah dikatakan almarhumah Nuna di dalam mimpinya Husni dulu. Kalian tahu? Dengan suara yang berat Mbak Riris bilang, kamu udah tahu aku akan dijadikan tumbal. Kenapa kau tidak menolongku? Kenapa kau membiarkan ini terjadi? Memang manusia gak punya hati kau, katanya. Mendengar hal tersebut, Husni langsung kaget sekaget-kagetnya. Dulu ketika Nuna temannya meninggal karena kecelakaan di jalan Mawar Melati itu, Husni merasa sangat bersalah kan, Wak, karena dia tidak sempat ngasih tahu Nuna untuk berhati-hati. Dan sekarang hal itu kembali terulang lagi.